keluar garis, gurunya ngomong kalau mau warnain nggak keluar garis, nggak boleh keluar garis ya, nyaman nggak? Nggak nyaman. Itu dia memutuskan setiap Selasa nggak masuk. Nah, karena bapaknya punya dua pilihan, bayar sekolah itu larang kok ate gak mlebu naik budal. Bisa dengan ketakutan ya, tapi pilihannya bapaknya ya sudah, itu pilihan mungkin. Jadi anak itu dibiasakan mengambil pilihan. Akhirnya anak itu kelas 4 SD sudah begini, Pak aku kok lulus SD aku mondok aja. Dia sudah merencanakan mondok nanti ya rahasia kok. Kepastiannya kok 6 bulan. Nah, karena 6 bulan ditanya, 6 bulan menjelang lulus ditanya, keputusannya kalau sudah kelas 6 gitu kan. Nah, begitu kelas 6 ditanya sido mondok, sido. Nah, karena sido mondok oleh bapaknya tidak diikutkan Primagama karena nggak perlu danem kan kalau mondok aja. Nah, kakak-kakaknya sekolahnya di negeri dan bagus-bagus di Primagama. Anak ini anak nomor 4, anak terakhir, karena milih mondok ya sudah kelas 6 nggak di Primagama, diperlihatkan beberapa pondok, akhirnya dia milih di pondok di Genteng Banyuwangi. Nah, dia kelas 2 sudah merencanakan, Pak kok aku lulus ke Genteng ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama di Gontor, kemungkinan kedua kemungkinan pertama itu di Asem Bagus di situ Bondo, kemungkinan kedua di Jombang itu Lebireng, kemudian ketiga di Gontor gitu. Ya, singkat kata adalah artinya anak ini mondok di Gontor ya, sekarang kelas 6. Itu adalah anak terakhir saya gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah anak yang dibiasakan mengambil keputusannya sendiri dihargai, dia nanti apa itu sudah dibayangkan. Wah, aku tuh kok Gontor, saya ingin melanjutkan ke sini Pak. Oke, nggak apa-apa gitu, itu pilihannya. Walaupun pada akhirnya berubah-ubah gitu kadang-kadang gitu. Nah, jadi artinya ternyata enggak gitu, ternyata di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu dia terus berpikir. Dan itu ya, saya kayaknya pendapat saya lebih suka anak yang semacam itu daripada menengai aku piye sih. Modelnya ya sakar ke bapak enggak suka. Nah, ini ada beberapa ini yang paling peran aktif pengasuh sangat penting untuk menstimulasi pengalaman bayi ya. Jadi bayi itu jangan hanya diberi makan, diberi tapi juga diajak ngobrol, didengarkan musik-musik dan lain-lain ya. Panti asuhan yatim piatu sangat kurang stimulasi kognitif dan emosional. Jadi ini adalah mungkin PR kita bersama. Pada umumnya panti asuhan itu hanya karena nggak pernah kan dapat pembinaan begini. Beda taman pendidikan anak itu dibina oleh Kementerian Pendidikan, jadi pengasuh-pengasuhnya. Jadi sekarang itu pengasuh itu anak-anak tidak harus di awal-awal dulu jam sekian harus tidur, tapi anak-anak tertentu hanya kelip-kelip gitu. Nah, saya sering menyaksikan jam sekian ada yang sudah narik matras tidur di pojokan, tapi anak lain yang memang energinya masih ada diceritani gurunya, dijak dongeng, diajak bermain yang tidak mengganggu anak yang tidur. Tapi tidak ada pemaksaan semua harus tidur, semua jam ini sama semua, karena irama kehidupan masing-masing juga berbeda ya. Dan panti asuhan menurut penelitian ini kurang memberikan stimulasi. Nah, ini barangkali bukan berarti kalau itu panti asuhan harus ditutup, ya enggak lah, harus kita lakukan pembinaan. Kualitas sinar ya tergantung kualitas nutrisi gizi dan stimulasi rangsangan ya. Jadi ada saya mohon maaf, ada di file yang lain itu bagaimana anak-anak kurang beruntung diberi nutrisi saja penelitiannya, kemudian diberi rangsangan saja, dan bagaimana jika diberi dua-duanya. Tapi intinya adalah, kesimpulannya adalah ternyata menurut penelitian itu rangsangan itu lebih tinggi dibanding gizi manfaatnya. Tapi yang paling baik adalah dua-duanya gitu ya. Jadi
kalau ingin membuktikan ini kan masih muda-muda ya, kan berpeluang punya anak ya. Kalau ingin membuktikan ini saya ya beri gizi, nggak usah diberi rangsang sama sekali gitu. Nanti seperti apa ya kapan ini beresiko gitu. Tapi harus sebaliknya ya, harus diberi stimulasi yang sebanyak-banyaknya. Nah ini ya, jadi percakapan dendri tadi yang cabang-cabang tadi ini adalah istilah-istilah neurologi ya, jadi artinya bisa dicari sendiri, baca sendiri. Terkait 8 standar sekarang ya, jadi konsep terkait jadi sebenarnya jadi kesimpulannya PAUD itu bukan membentuk, bukan apa gitu, tapi ini ya, dia sesungguhnya punya potensi ya, masing-masing potensi anak berbeda-beda, dan tugas perkembangan di PAUD itu adalah memastikan potensinya berkembang maksimal. Itu kesimpulannya sesuai usianya masing-masing, bahwa dan ini tidak boleh dibanding-bandingkan. Jadi si A ini kuat di sudah kuat di kognitifnya, ini kuat bisa berjalan, kuat di kinestetiknya, kuat di motoriknya, kuat yang itu adalah hal yang biasa saja. Kelak tidak ada orang jadi Ronaldo semua, kan enggak. Ada yang jadi Ahmad Dhani, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, ada dan seterusnya. Ada yang jadi asesor juga ya. Nah, kemudian esensi PAUD itu potensi berkembang optimal melalui stimulasi yang maksimal, kemudian secara alamiah dengan berkembang secara alamiah ada, tetapi yang PAUD itu adalah dengan stimulasi ya. Nah, jadi ini bagan ini adalah kita bisa lihat outputnya, potensi anak, fisik, mental, tubuh, dan berkembang secara optimal. 6 aspek perkembangan dapat dicapai sesuai usia tahap perkembangan. Isinya, jadi outputnya itu atau TPPA ya. Jadi ini kan dari perspektif 8 standar. Nah, isinya adalah simulasi terhadap semua potensi kecerdasan anak. Jadi ini kurikulum, KTSP, RPPH itu di standar 2. Prosesnya di standar 3. Jadi melalui proses pembelajaran yang terencana, menyenangkan, mengedepankan pendekatan bermain sambil belajar. Tapi ini sebenarnya ya sudah enggak di bermain sambil belajar itu, saya pribadi ya, pemikiran pribadi itu kurang sependapat sebenarnya. Yang benar menurut saya adalah bermain melalui belajar melalui bermain. Jadi di mata anak-anak kegiatannya sehari-hari bermain, pikiran anak-anak gitu. Jadi hanya kegiatannya satu, bermain. Oleh karena itu guru orang tua sebaiknya tadi main apa nak? Itu nanyanya, bukan belajar apa nak, tapi di dalam bermain itu ada belajar di situ. Karena kalau saya berpendapat, misalnya begini, saya berbicara sambil berjalan, kan ini ada 2 kegiatan, saya berjalan dan bicara kan gitu. Tapi ini hanya satu kegiatan gitu ya, tapi oke lah bermain sambil belajar, tapi kalau menurut saya ya bermain melalui belajar, belajar melalui bermain, kegiatannya hanya bermain gitu ya. Saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana ya. Anak-anak diminta membawa koran ya, koran bekas, kemudian ayo nak dibuat bola ya, buat bola 10. Nah ini sudah motorik yang pertama ya, padahal ini membuat bola. Nah, kemudian sudah nak hitung, sudah hitung berapa? 10. Matematika di situ. Nah kemudian nak dimasukkan, itu ada kotak ya, jadi kotak aqua gitu, dimasukkan di situ, dilempar. Ini motorik. Antri sosial emosional, baca basmalah spiritualnya masuk, mau 6-nya masuk. Kemudian berapa yang masuk, berapa yang tidak masuk. Yang masuk 7, yang masuk 3 itu kognitif, berhitung, matematika ya. Nah hanya tadi main apa nak? Kata orang tua, tadi disuruh buat bola, kemudian memasukkan, mainnya memainkan, memasukkan bola dan membuat bola. Tapi semua aspek perkembangan masuk di situ.
Itu salah satu contoh ya proses di situ ya, sederhana. Nah, penilaian yang keempat, bagaimana melakukan penilaian otentik pada anak serta bagaimana pelaporan kepada orang tua. Jadi saya rasa kita sudah paham tiap hari dilakukan laporan, penilaian, hasil penilaian dipakai untuk bahan pembelajaran besok ya. Mana-mana yang sudah berkembang, aspek mana yang kurang, mana aspek yang harus dikembangkan lebih lanjut. Itu di sini penilaian di standar 4, tapi kalau di IPA standar 4 itu guru dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian standar 5-nya itu standar 5-nya di sini adalah PTK-nya gurunya ya. Jadi bagaimana sabar, sayang kepada anak, memahami karakteristik kebutuhan belajar anak, komunikatif dengan anak, kreatif, paham cara mendidik anak, tenaga kependidikan memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak, kreatif dan seterusnya. Ada begini kemarin pertanyaan, mana yang lebih penting, sabar dan sayang atau paham terhadap anak? Apa alasannya? Sepakat. Jadi orang yang setuju, jadi ada yang setuju ya sabar dan sayang yang penting itu ya semua. Tapi yang menjawab paham, karena orang kalau paham ya pasti akan sabar dan sayang gitu. Karena paham, oh ternyata anak itu ternyata anak melakukan ini karena belum tahu, oh karena menumpahkan ini memang belum seimbang, karena akhirnya serba. Dan PAUD itu adalah mata rantai untuk memutus kekerasan. Jadi kalau anak-anak jadi anak saya pertama dan kedua itu ya pernah saya pukul, pernah. Jadi saya diberitahu oleh ibu saya, emak saya ya, tok lek nyeples anakmu aja didasin, aja disirai. Itu kata-kata itu benar atau salah? Salah. Yang benar adalah tidak diceples. Jadi saya dulu ceples dan lain-lain karena saya juga diperlakukan gitu. Tapi setelah saya belajar, anak ketiga dan keempat tidak perlu dipukul lagi gitu. Jadi seperti itu perkembangannya. Ya. Jadi lebih baik boleh tegas dan ditunjukkan bahwa itu adalah salah gitu. Dan saya ketika ngomong begini, si Yunan, saya dulu pernah dipukul bapak. Loh, iya kan? Pakai apa gitu? Pakai koran gitu ya. Kenapa gitu? Karena dia bertengkar dengan kakaknya. Nah, jadi dia cerita, saya sudah lupa, dia ingat. Berarti dia ingat kan berarti hanya sekali gitu. Jadi nasi dilempar dan itu saya tidak suka gitu ya. Akhirnya saya ambil koran, kan keras gitu koran suaranya gitu. Dan Bismillahirrahmanirrahim jelar gitu. Jadi ini memang pakai basmalah juga supaya tidak dibantu setan. Enggak situ namanya Yasin. Tapi memang sarannya kalau emosi duduk, setelah itu tidur, setelah itu ambil wudu, lalu sholat 2 rakaat, beres. Nah, kemudian yang keenam adalah sarana prasarana, mengoptimalkan pemberdayaan potensi sarpras yang tersedia di alam sekitar. Tidak harus beli, yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar secara menyenangkan, aman untuk mengembangkan seluruh potensi. Saya ingin mohon izin kepada Bu Endang, nanti ini materinya Bu Endang, tapi saya ingin ada sesuatu yang berubah total itu begini. Kemarin di instrumennya kemarin, apakah punya balon unit ada dicentang gitu aja. Apakah ada bola berbagai ukuran dicentang, itu pada saat visitasi. Sekarang enggak lagi. Ditanyakan begini, apa alat untuk mengembangkan moral agama. Jadi semua aspek moral agama dan motorik. Oh ini bagaimana 5W1. Oh ya, apa ini namanya? Ini. Bagaimana cara memainkannya? Bila mana memainkannya sampai yakin asesor bahwa oh ya, memang ada alat untuk mengembangkan moral agama. Iya, gitu. Dan difoto alatnya dan ditulis nama alatnya ini, memainkannya begini, dimainkannya
kapan dan lain-lain. Gitu sekarang. Lebih enak atau lebih tidak enak? Kok aduh. Harusnya lebih mengasihkan sekarang ini dibanding kemarin ini ada rasa tidak puas kok gini-gini aja ya. Sekarang kurang greget. Sekarang lebih menantang sekarang. Lebih menantang. Tentang pengelolaan ya. Jadi pengelolaan, standar pengelolaan itu kemarin ada begini, apakah mencetak brosur? Ya centang. Apakah mencetak kwitansi? Ya centang. Sekarang nggak ada lagi yang gitu-gitu. Tapi bagaimana pengelolaan itu memastikan seluruh proses pembelajaran dapat direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan, kontrol. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 pertanyaan, tapi sangat esensial pertanyaannya. Pembiayaan juga gitu, tidak kemarin-kemarin pertanyaannya bersifat compliant, jadi artinya jadi kemarin itu bisa saja lembaga pembelajarannya kurang bagus, tapi dokumennya oke, itu asesor bisa terjebak menjadi A gitu. Tapi ada asesor yang memang yang saya sebut tadi KW1 meskipun dilihat implementasinya juga, jadi dia banyak melihat walaupun tidak terjebak dengan dokumen, tapi termasuk interaksi guru dan murid juga diperhatikan. Dan sekarang makin dipertegas lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua sudah dibimbing oleh instrumen untuk lebih banyak memperhatikan kinerja, memperhatikan performa, bagaimana anak-anak, bagaimana guru. Jadi dokumen-dokumen ya kata bedang teman-teman boleh untuk memperkuat dan lain-lain, tapi sesungguhnya tidak itu yang utamanya. Kemarin di standar 1 coba saya ingin lihat STTPA-nya, coba saya ingin lihat rekamannya, dilihat oke, datang. Sekarang enggak, dilihat bagaimana perkembangan anak itu benar-benar seperti apa. Benar ya, jadi artinya menurut saya sekarang lebih menantang dan mengasihkan sekarang. Menggairahkan, sepakat. Lebih menggairahkan, sepakat. Ya. Jadi artinya, jadi meskipun sekarang asesor itu walaupun nanti honornya tidak ditambah, nggak masalah, karena perubahan ini menggairahkan gitu ya. Nah ini kayaknya sudah ya, ini konsep dasar 8 itu tadi ya. Jadi sudah. Nah sekarang bagaimana karakteristik anak usia dini. Jadi kita yang merefresh kita lagi. Jadi anak-anak itu unik. Jadi mengekspresikan perilakunya secara spontan ya. Jadi kadang-kadang kita kan dibuat malu, tapi kita nggak usah malu gitu misalnya. Aduh kok bau ya Bu ya di rumah orang gitu ya. Sudah. Ya, tapi mungkin ya tapi bisa kita kondisikan juga. Tapi kalau terpaksa aktif dan energik. Saya punya cara dulu ya. Anak saya itu dulu punya kebiasaan kalau diajak bertamu mesti di bupetnya tuan rumah kan ada mainan, ada banyak macam-macam, dipasang-pasangkan gitu di bupet. Biasanya oleh anak saya diturunkan dipakai main. Nah saya kan melarang anak saya nggak happy, tidak dilarang saya sungkan sama tuan rumah. Jadi cara saya begini, kalau bupetnya di sini, saya cari tempat duduk di sini menghadap ke sana. Jadi saya pura-pura nggak tahu kan apa yang terjadi di belakang. Tuan rumahnya menghadap ke saya, tahu ini, saya lihat wajahnya merah marah gitu. Kadang-kadang pernah pecah juga, tapi saya ya mohon dimaafkan. Jadi artinya saya ingin juga anak kita pada. Nah sekarang kita lebih cerdas lagi sekarang. Jadi kemanapun bawa kresek mainan, jadi begitu sampai di main gitu, karena satu kotak gitu atau satu kresek pokoknya kita bawa dari rumah, karena anak nggak bisa disuruh. Nah ada sesuatu yang saya sering sampaikan, tapi dulu sekarang sudah bergeser. Dulu kita begini kan, anak ini wong kalau pinter rantang lah dijak berdaya kan gitu. Nah sekarang harus berubah pahamnya, jadi anak yang aktif gitu. Aktif dan energi, egosentris ya memang saat sekarang ini
Iya, dia berebut dan lain-lain, dan itu seru gitu mereka berebut sampai. Tapi memang masanya pada saatnya dia mulai berbagi. Rasa ingin tahunya besar, antusias terhadap banyak hal. Bahkan saya tidak mengatakan banyak, ya, hampir semua hal dia antusias gitu ya. Jadi artinya rasa ingin tahunya besar. Jadi dengan cara menanya, dan di tahap-tahap awal itu diemut. Jadi anak-anak memahami sesuatu itu dengan cara diemut di tahap awal. Oleh karena itu jangan salah, itu biasa di sekolah di Jakarta itu ada yang bayarnya dolar, namanya kepompong ya. Itu alat bermainnya itu kalau ketelan itu tidak berbahaya, tapi membayarnya sangat mahal memang ya. Jadi alat-alat mainnya tidak berbahaya karena sadar bayu-bayu merangkak ke sana kemari melihat sesuatu, kemudian ingin tahu tuh dengan cara diemut gitu. Nah, berkembang, dilihat-lihat, berkembang lagi, ditanyakan kan gitu. Eksploratif, berjiwa berpetualang. Iya, jadi sulit anak-anak untuk tidak pasti kesini kesana kemari. Oleh karena itu sekolah non usianya dipastikan aman, dipastikan nggak ada listrik di bawah dan seterusnya ya. Umumnya kaya dengan fantasi, ya, jadi bisa memanfaatkan ini menjadi pesawat terbang dan seterusnya ya. Masih mudah frustasi, ya, jadi kadang-kadang dengan cara menangis, berteriak-teriak gitu. Kalau nggak bisa sesuatu itu menangis gitu. Ya kita dekati dengan tenang ya. Jadi ada, saya pernah nonton TV itu, tapi saya rasa ini diterapkan kepada anak-anak juga bisa ya. Jadi ada anjing itu yang terus pemiliknya panik, kemudian gitu ya. Nah itu ternyata oleh jadi bahasa di TV itu psikologi anjing gitu ya, psikologi anak. Jadi itu sambil ditepuk itu terus anjing itu begini. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan, dengan anak-anak pun itu sebelum kita menurunkan emosi anak-anak, emosi kita juga harus diturunkan dulu gitu. Jadi bisa gendong gitu bayi gitu, nangis gitu sambil dia sendiri panik, bapaknya yang main itu kok sulit untuk tenang. Tapi kalau ibunya juga tenang, kemudian nyanyi dan pelan, itu juga akan emosinya akan turun ya. Masih kurang pertimbangan dalam bertindak, ya bisa dikatakan malah dimulai dari tanpa pertimbangan, jadi langsung lakukan, karena ini eksploratif juga, ingin melakukan sesuatu, mencoba, dan bagi orang tua yang tidak mengerti, kalau saya menyampaikan begini, wah gelas pecah, itu adalah ongkos untuk dia berkembang gitu, itu adalah biayanya, korbannya gelas, waduh ada tumpah, itu adalah ongkos, karpetnya basah, mengeringkan, itu adalah ongkos untuk anak-anak kita tumbuh berkembang maksimal ya. Jadi waktu gara-gara anak-anak kita wah ini ngecek lagi gitu ya, itu adalah ongkos gitu ya. Jadi tapi dia kalau misalnya mulai sekarang nggak boleh gambar lagi, wah sudah selesai, mati sudah. Memiliki daya perhatian yang pendek ya. Jadi anak hanya 5-7 menit ya, seiring bertambahnya usia makin tambah ya. Jadi ya kira-kira oleh karena itu bercerita misalnya sudah 5 menit aja, jangan banyak-banyak. Sesudah itu harus ganti acara. Jadi jangan punya mimpi bercerita enggak, iya mendekat sampai selesai gitu ya. Itu pembelajarannya. Nah, tapi pembelajar yang aktif ya. Jadi sambil apa gitu. Dan membutuhkan teman, itu adalah sifatnya dia. Oleh karena itu kenapa tidak ada homeschooling untuk PAUD? Karena dia butuh bersosialisasi. Homeschooling adalah dimulai dari SD dan seterusnya. Bahkan homeschooling pun itu disarankan tetap ada pertemuan rutin, entah seminggu sekali, minimal adalah sebulan sekali. Karena salah satu yang dibutuhkan adalah teman. Karakteristik lagi jika dilihat per kelompok usia 01 tahap perkembangan. Maaf ini saya berbagi dengan sudah jam 9 ya. Tapi ya sudah, saya agak ngebut sisanya. Ya kelemahannya kalau sudah bicara kadang-kadang begitu ya. Perkembangan
dengan aspek fisik, sosial, emosional, kognitif saling berkaitan, saling mempengaruhi satu sama lain, prinsip perkembangannya. Jadi misalnya hanya motorik tok itu enggak, tapi satu kegiatan itu bisa berkembang semuanya dalam satu urutan tertentu yang relatif tetapi dapat diramalkan. Dan satu anak dengan lainnya sekali lagi berbeda. Oleh karena itu penilaian yang diberikan kepada anak-anak itu jangan sampai anak ini selalu dapat bintang 1, ini selalu dapat bintang 5 gitu. Anak yang selalu dapat bintang 5 berkecenderungan meremehkan yang lain. Anak yang selalu dapat bintang 1 berkecenderungan minder. Nah itu berbahaya, itu catatan kita saja untuk melatih. Jadi di mata mereka aku adalah anak yang hebat gitu, sehingga saling menghargai. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi ya. Ini kok dari tadi nggak ketemu terima kasih gitu ya. Masih jauh. 24 dari berapa? 12. Kayaknya ini saya lewati aja ya, prinsipnya kan ya apa-apa perlu dibahas. Ya, jadi karena waktunya kan kita jam 11 sampai Jumat. Tapi nanti barangkali besok masih ada waktu kita. Nah, jadi ternyata konsep kesiapan sekolah itu maka ada peraturan dan sekarang mulai diadopsi oleh pemerintah kabupaten kota, tidak boleh dites calistung. Di pasal 69 anak-anak masuk SD itu berdasarkan umur dan berdasarkan kedekatan jarak. Sekarang ditetapkan oleh peraturan Menteri PPDB tahun ini berdasarkan zona, berdasarkan jarak. Kalau nah, tapi memang seperti itu seharusnya. Ya plus minus lah ya. Jadi harapannya kan gini, tidak banyak waktu dihabiskan oleh anak-anak. Itu yang pertama di jalan. Yang kedua ada pemerataan mutu. Jadi jangan sampai sekolah bermutu dinikmati oleh orang luar semua ya, karena dalamnya tinggi-tinggi. Sekali lagi plus minus. Dan masuk SD itu adalah sebenarnya saya ada seharusnya tesnya bukan sama sekali tidak tes calistung gitu. Ya anak saya yang terakhir adalah korban calistung juga ya. Gara-gara tes calistung tidak diterima di SD terdekat. Padahal kata teman-temannya, kata orang tua yang lain, wah Yunan pasti diterima, kayak pinter gitu katanya ya. Tapi waktu dites, terus kan saya sekolahkan di sekolah jauh, budenya Mbak Yu saya guru SD di sana. Kemudian Mbak Yu saya ngecek, Yunan kok gak diterima, kan apa dicek hasilnya. Ternyata Yunan itu tulisannya baru bisa dibaca oleh dia sendiri dan Tuhan gitu. Tuhan kan maha tahu ya. Jadi yang ngetes itu susah membaca tulisannya Yunan. Yunan membacanya belum lancar, Yunan matematikanya lemah. Jadi anak saya sangat memenuhi syarat untuk tidak diterima gitu. Nah, tapi perkembangannya sekarang menurut saya itu juga di Kontar dia juga mendapat bagian penegak bahasa gitu ya. Jadi bahasanya bagus, bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya. Artinya tapi sampai sekarang dia matematika masih nggak suka juga sampai sekarang. Tapi dia kuat di bahasanya. Nah, jadi sebenarnya tes itu nggak boleh tes membaca menulis berhitung. Sekarang tes kemandirian, tes kematangan itu ada tes ya. Jadi pakai ukuran psikologi. Ya, ini tapi jangan dibaca kesiapan anak sekolah itu calistung ya. Nah, baru pra membaca, kemudian ini. Nah, ini ya kemandirian, komunikasi itu. Jadi masih pra gitu. Memecahkan masalah atau tes. Ya sudah, ini nanti kan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini tidak akan dibagikan, tidak ada ngopi, tapi ada di website. Silakan dibaca. Kemudian ada sesuatu besok kalau masih ada sisa waktu kita diskusi ya.
Jadi supaya ini rangkaian yang kami rancang itu supaya berjalan itu yaitu tadi nanti Bendang memberikan pembekalan soal IPA, nanti sesudah sholat Jumat kita sudah praktek fisikasin. Tapi praktek itu tentu saja sambil terus kita diskusi hal yang tidak perlu didiskusikan, ditanyakan sampai Anda memang benar-benar mengerti bagaimana cara visitasi, bagaimana cari validasi. Mungkin itu saja ya, walaupun saya belum ketemu. Terima kasih, saya akhiri dan saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita aplaus untuk mungkin gini aja Pak Toto, ada pertanyaan, monggo. Barangkali tadi ada yang masih perlu dipertanyakan. 5 menit, ya monggo Pak Toto. Saya tak kabur lagi. Boleh? Ya. Ya, ayo kita diskusi atau saya lanjutkan. Ada yang ingin kita diskusikan aja ya. Iya. Waalaikumsalam. Enggak Pak, dari Caruban. Caruban. Tadi yang